Selanjutnya kita masuk ke perusahaan yang kelima, yaitu PT Astra Daihatsu Motor atau ADM. PT Astra Daihatsu Motor atau ADM adalah agen tunggal pemegang merek mobil Daihatsu di Indonesia yang berhak mengimpor, rakit, dan membuat kendaraan bermerek Daihatsu ataupun Toyota dan kompeten serta bisnis terkait di Indonesia. ADM merupakan perusahaan joint venture antara Daihatsu Motor dan juga Astra International yang ada sejak tahun 1978. Masalah perusahaan yang saya temukan di sini ialah manajemen sistem informasi. Untuk topik penerapan manajemen di sini saya memilih penerapan website pada PT Astra Daihatsu sebagai media informasi lowongan kerja. Latar belakang yang saya temukan di sini ialah dengan pembukaan lowongan pekerjaan melalui website akan lebih efektif dan juga efisien ketimbang sebelumnya, yaitu menggunakan selebaran, poster, brosur, dan atau sejenisnya yang menggunakan kertas yang harus ditempel. Karena menurut saya, jika menggunakan kertas, selain bisa mengotori lingkungan, juga biaya pencetakan brosur yang dikeluarkan juga pasti tentu saja tidak sedikit. Sedangkan jika kita langsung melalui website, kita dapat dengan mudah melakukan pemasaran ataupun menginformasikan mengenai lowongan kerja yang sedang terbuka, serta informasi persyaratan lebih lengkap, bahkan seleksinya juga bisa kita lakukan via online. Cara saya mendapatkan informasi ini ialah melalui informasi di sekitar saya, melihat orang-orang di sekitar saya yang sekarang ini banyak yang melakukan kegiatan seperti wawancara kerja ataupun pengiriman dokumen-dokumen berharga untuk melakukan pendaftaran pekerjaan itu melalui situs website. Contohnya saja seperti pendaftaran mahasiswa saat ini telah dilakukan secara online. Nah, untuk tujuan pemecahan masalah di sini yaitu untuk menciptakan keaktifisan dan juga efisiensi bagi perusahaan dalam menyebarkan informasi mengenai lowongan kerja serta bagi para pencari pekerjaan. Untuk masalah dan solusi yang saya temukan dari jurnal ialah untuk masalah sendiri di sini ada masalah tentang kurangnya tingkat pemahaman dan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang ada di UCC atau UMKM Center Cimanggis Depok, Jawa Barat. Untuk solusi yang saya temukan di sini atau pembahasannya yaitu masyarakat Cimanggis khususnya anggota UMKM yang tergabung di UCC UMKM Center Cimanggis masih banyak yang belum bisa memanfaatkan media online berbasis website dengan baik sebagai fasilitas dalam penjualan ataupun promosi produk kepada konsumen, dikarenakan masih banyaknya anggota UMKM Cimanggis yang memasarkan ataupun mempromosikan hasil produksi mereka melalui WhatsApp status. Keterbatasan jangkauan ataupun target penjualan yang dilakukan melalui WhatsApp ini kegiatan melakukan pemasaran melalui WhatsApp ini menyebabkan target penjualan yang dilakukan itu terbatas ataupun bisa dibilang tidak luas. Maka dibutuhkan sebuah media yang membantu anggota UCC dalam memasarkan produk kepada masyarakat umum. Sehingga perlu untuk diadakannya sebuah pengabdian kepada masyarakat yang mana ini bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai jual beli online shop berbasis website yang telah disediakan sebelumnya. Dan diharapkan dari hasil sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman baru mengenai jual beli online, pengembangan jual beli online, dan juga pemahaman tentang
jual beli online kepada masyarakat ataupun anggota UCC. Berdasarkan dari hasil kajian jurnal dan juga perusahaan, di sini saya melihat bahwa perlu adanya sistem, terutama berbasis online web ataupun aplikasi untuk membantu orang dalam meningkatkan produktivitas khususnya untuk bekerja. Dari kemudahan menginformasikan tentang lowongan pekerjaan melalui sebuah website inilah, sehingga beberapa perusahaan, salah satu contohnya yaitu PT Astra Daihatsu Motor, turut melakukan ataupun menerapkan cara ini. Berikut merupakan sumber referensi saya. Selanjutnya, untuk perusahaan yang keenam ada Lazada Indonesia. Lazada adalah perusahaan e-commerce swasta Singapura yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. Untuk masalah perusahaan yang saya temukan di sini ialah manajemen SDM. Topik penerapan manajemen yang saya pilih di sini ialah penerapan Google Maps pada aplikasi perusahaan Lazada Indonesia untuk memfasilitasi kurir dalam mengantarkan barang pesanan. Nah, untuk latar belakang masalah manajemen yang saya temukan di sini ialah adanya masalah dalam mencari lokasi yang seringkali kita alami, khususnya bagi pendatang baru ataupun bagi para kurir yang ingin mengantarkan paket kiriman, sehingga dibutuhkan sebuah teknologi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dari sini kita bisa melihat adanya penggunaan Google Map oleh beberapa orang, bahkan beberapa perusahaan besar seperti Grab, Gojek, dan juga Lazada yang menerapkan penggunaan Google Map pada aplikasinya untuk memfasilitasi kurir. Dan ternyata dengan penggunaan Google Map ini dibuktikan lebih efektif dan juga efisien, karena jika kita masih menggunakan informasi lokasi dari orang lain, bisa saja mereka tidak tahu atau bahkan hanya mengarang informasi tersebut. Jika menggunakan Google Map, kita cukup mengetik lokasi tujuan ataupun kita tinggal memberikan ataupun membagikan lokasi kita untuk diberikan kepada orang lain tentang lokasi kita saat ini. Ini tentu saja mampu menghemat tenaga dan juga biaya perjalanan. Cara saya mendapatkan informasi ialah melalui pengalaman saya sendiri, yang mana sebelum saya tahu tentang penggunaan Google Map itu, saya sering pusing bahkan mengalami kendala dalam mencari sebuah lokasi. Dan sejak saya tahu tentang penggunaan Google Map ini, saya menjadi lebih mudah dalam menemukan lokasi. Dan ternyata penggunaan Google Map ini sendiri telah saya cek melalui aplikasi Gojek, Grab, dan juga beberapa aplikasi lainnya, ternyata ada diterapkan penggunaan Google Map dalam proses pengantaran barang. Tujuan dari pemecahan masalah ini ialah untuk memudahkan orang dalam menemukan lokasi yang ingin dituju. Untuk masalah yang saya temukan di sini ialah permasalahan klasik yang selalu muncul adalah proses integrasi data yang masif, sehingga saat ini belum ada sebuah media yang mampu mewadahi proses manajemen desa wisata. Dalam mewadahi proses manajemen informasi lokasi yang masih kurang banyak diketahui oleh orang lain. Solusi ataupun pembahasan yang saya temukan di sini ialah beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menjelaskan bahwa teknologi Google Maps dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan GIS yang lebih kompleks, fleksibel, dan juga valuable. Dalam kasus ini, Google Maps sangat cocok untuk dijadikan sebagai sebuah media yang lebih menarik serta ketepatan data yang lebih akurat. Hasil yang dikemukakan oleh Faya dan juga 15 memberikan penjelasan bahwa penerapan sistem kolaborasi antara CodeIgniter dan juga Google Maps tidak hanya mampu menghasilkan sebuah aplikasi yang menarik, tetapi juga aplikasi yang memiliki tingkat keamanan dan juga fleksibilitas tinggi. Menurut Supomo, bahwa pemakaian aplikasi berbasis web adalah proses pemetaan sangat tepat mengingat kemudahan akses
yang dapat dirasakan oleh pengguna. Selain itu, pengguna Google Maps API dalam proses integrasi data sangatlah tepat, mengingat fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Google sangat beragam dan juga tepat guna. Untuk hubungan kajian jurnal dengan perusahaan yang saya temukan di sini ialah berdasarkan dari kajian jurnal dan juga pengalaman beberapa orang, bahkan saya sendiri, sehingga memang sangat diperlukan penerapan manajemen sistem informasi seperti penggunaan Google Maps yang juga telah digunakan oleh beberapa perusahaan besar dalam aplikasinya untuk memudahkan dalam pencarian lokasi tujuan pengiriman. Sehingga dari situ kita dapat melihat bahwa ternyata penggunaan Google Maps ini lebih efektif dan juga efisien. Karena jika kita masih mengandalkan informasi lokasi dari orang lain, bisa saja mereka tidak tahu atau bahkan hanya mengarang-arangnya. Sedangkan jika kita menggunakan Google Maps, kita cukup mengetik lokasi tujuan kita ataupun bahkan kita cukup membagikan lokasi kita untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang lokasi keberadaan kita saat ini. Dan tentu saja ini akan lebih efektif dan efisien karena menghemat tenaga, biaya, dan juga waktu. Dan berikut merupakan sumber referensi saya.